Anak kecil pun tertawa mendengar kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kita pasti senang ya Bun, kalau mendengar cerita orang yang berkhianat mendapatkan karma. Di cerita ini pun begitu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Mata ini menatap ke arah luar jendela. Rintik hujan, disertai angin yang cukup kencang, seolah menggambarkan isi hatiku saat ini. Hatiku benar-benar porak-poranda, dihantam oleh badai rumah tangga yang menghancurkan semuanya. Itu semua terjadi karena tadi siang aku memergoki suamiku bersama wanita lain. Begitu perih hati ini ketika mengingat kejadian tadi siang. Niat hati ingin memberi kejutan untuk suamiku, tapi malah aku yang diberi kejutan olehnya. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-10 tahun. Aku sudah menyiapkan kado spesial untuk suamiku. Aku membelikannya sebuah motor baru. Dengan bahagia aku menunggu kepulangannya. Tapi saat masih menunggu, aku malah mendapatkan kiriman sebuah foto dari seseorang yang tidak aku kenal. Awalnya aku pikir itu hanya orang iseng, yang mungkin ingin mengerjaiku atau ingin memfitnah suamiku. Karena aku memang tak mengenal siapa dia. Tapi karena penasaran, akhirnya aku mendatangi tempat yang ada di dalam foto itu. Karena foto itu menunjukkan bahwa suamiku sedang bersama seorang wanita. Mereka sedang bergenggam tangan mesra. Pasti ada apa-apa. Jika memang itu fitnah, aku akan tahu nanti di sana. Setelah selesai bersiap, aku segera menaiki sepeda motorku menuju tempat yang ada di foto itu. Sesampainya di sana, memang benar, suamiku sedang bersama wanita lain, menggenggam tangan wanita itu dengan mesra, saling tersenyum dan bercanda. Tentu hatiku sangat hancur, tapi aku tidak mau melabrak mereka di sini. Kalau itu aku lakukan, aku juga yang akan malu. Akhirnya, ku dekati meja mereka, lalu memanggil Mas Irawan. Mas, panggilku dengan pelan. Namun panggilan pertamaku tak ia dengarkan. Tapi raut wajah wanita itu sudah terlihat panik. Mas, panggilku sekali lagi dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Mas Irawan langsung menoleh. Wajahnya yang tadi ceria dan senyum-senyum, kini berubah panik dan tegang. Linda, aku bisa jelasin, Lin, katanya dengan panik dan berusaha menggenggam tanganku. Tapi langsung ku tepis. Udah ya Mas, aku gak mau ribut di sini. Aku gak mau kita bertengkar di sini. Aku tunggu kamu di rumah ya. Jelaskan saja di rumah, dan kamu maunya bagaimana. Aku pulang. Setelah mengatakan kalimat itu, aku segera berbalik badan lalu pergi meninggalkan kafe itu. Mas Irawan berusaha mengejarku. Aku segera mempercepat langkahku. Karena aku tak mau berdebat di sini. Aku malu. Aku akan menunggunya di rumah. Kulajukan motorku dengan kecepatan sedang. Walau hatiku sangatlah kacau, tapi aku berusaha fokus agar tidak terjadi sesuatu. Meskipun sempat beberapa kali, aku ngerem mendadak karena kaget. Tapi untunglah, aku tak membahayakan orang lain dan bisa sampai di rumah dengan selamat. Aku menunggu Mas Irawan di ruang tamu. Kupandangi motor baru yang terparkir di ruang tamu kami ini. Andai kamu tahu Mas, betapa aku berjuang selama ini menabung agar bisa membelikan kamu hadiah, motor yang selama ini kamu inginkan. Tapi kenapa Mas, kamu malah menyakiti hatiku seperti ini? Kamu mengkhianati pernikahan kita yang sudah 10 tahun. Sambil memandangi motor itu, akhirnya air mataku jatuh juga. Tak lama kemudian, Mas Irawan sudah sampai. Dengan santai dia jalan masuk ke dalam rumah. Tak seperti tadi saat masih di kafe. Kali ini, raut wajahnya sudah beda. Mas Irawan duduk tak jauh dariku. Dengan dingin, aku bertanya kepadanya. Jadi itu wanita selingkuhan kamu, Mas? Tanyaku.
Mas Irawan tapi tidak menjawab, dia hanya diam. Kalau memang kamu lebih mencintai dia, aku siap kok diceraikan. Bahkan, dengan senang hati aku akan mengurus surat perceraian kita. Ucapku lagi. Ya, kalau boleh jujur, sebenarnya aku memang lebih mencintai dia daripada kamu, Lin. Aku nggak tahulah. Mungkin karena kita sudah lama menikah, dan aku bosan atau apa, aku tidak tahu. Yang jelas, rasa cintaku ke kamu sudah hilang, Lin. Aku lebih mencintai dia. Maaf ya, Lin. Bukan aku ingin menyakiti kamu, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Akhirnya Mas Irawan bersuara. Dia sudah jujur dengan perasaannya. Baiklah, Mas. Aku suka dengan kejujuran kamu. Aku juga suka kita tak perlu bertengkar untuk membahas masalah ini. Sekarang, aku minta diceraikan. Karena aku tidak bisa hidup dengan laki-laki pengkhianat seperti kamu. Oh ya, sebenarnya motor ini tadinya untukmu. Tapi karena kejadian ini, aku batalkan. Aku tak rela jeripayahku menabung selama ini. Kuberikan pada orang pecundang sepertimu, Mas. Ucapku tegas. Melihat motor itu, Mas Irawan langsung terperanjat. Seolah dia tidak menyadari kalau ada motor baru di dalam rumah kami. Jadi motor ini untuk aku? Tanyanya. Iya tadinya, tapi karena kejadian ini, aku batalkan. Tidak jadi untukmu. Lebih baik ku jual lagi. Atau, aku pakai sendiri nanti. Ucapku. Kamu kan gak bisa pakai motor, koplingan begini. Tanyanya. Ya aku kan bisa belajar. Jawabku enteng. Lin, kan kamu sudah belikan ini untuk aku. Seharusnya kamu jadi dong kasih ke aku. Gak baiklah begitu. Katanya tidak tahu malu. Apa mas? Gak baik katamu? Aku gak peduli ya. Yang jelas barang ini belum kuberikan untukmu kan? Baru niatan saja. Karena belum terjadi. Jadi aku tak buruk siku. Bukan kayak kamu. Malah selingkuh dengan wanita lain. Ucapku dengan malas menanggapi omongannya. Mas Irawan pun tak bisa berkata lagi. Karena memang yang kukatakan benar. Aku belum memberikan motor itu. Baru niatan saja untuk memberikan kepadanya. Meskipun sudah aku beli dan sudah ada di rumah ini. Ya sudahlah. Gak apa-apa. Aku juga gak butuh-butuh amat kok motor itu. Yang aku butuhkan itu Melisa. Aku butuh dia. Karena aku mencintainya. Maaf ya Lin. Aku gak bisa melanjutkan rumah tangga kita lagi. Ucap Mas Irawan. Iya mas, aku gak apa-apa kok. Aku malah seneng. Kalau kamu sudah jujur seperti ini. Ya sudah. Berarti kamu sudah setuju ya kalau kita bercerai? Kamu tenang saja. Aku akan urus semuanya. Dan nanti kalau semuanya sudah selesai, kita akan mempertemukan kedua orang tuamu dan kedua orang tuaku. Karena mereka harus tahu masalah ini. Tapi aku mau mereka tahu kalau kita sudah resmi bercerai dan surat dari pengadilan sudah keluar. Jadi untuk sementara ini kita keep saja masalah yang kita alami. Jangan cerita kepada siapapun. Ucapku tegas ke Mas Irawan. Oke lah, aku akan turuti kemauanmu. Yang penting kamu urus semuanya ya. Karena aku mau terima beres. Jawabnya lagi enteng. Kemudian, kalau gitu bereskan barang-barangmu ya mas. Karena ini kan rumahku. Aku beli sebelum kita menikah. Jadi kamu tak punya hak sama sekali atas rumah ini. Silakan kemasi barang-barang kamu dan pergi. Ucapku lagi. Oke, aku akan pergi. Oh ya, aku tunggu kabar kamu ya. Setelah surat-surat itu selesai. Aku gak akan datang di sidang perceraian kita. Supaya prosesnya lebih cepat. Imbuhnya lagi. Oke mas, aku setuju. Ucapku. Kemudian Mas Irawan masuk ke dalam kamar kami. Membereskan baju-bajunya. Supaya cepat, aku pun turut membantunya. Aku meneliti setiap barang-barang yang ia punya. Aku tak mau lagi satupun ketinggalan di sini. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, mungkin akan kubakar saja.
Tak lupa, aku sudah meminta izin ke Mas Irawan. Oh ya, seandainya jika ada barangmu yang ketinggalan dan kamu tidak mau mengambilnya, bolehkah aku bakar? Tanyaku. Terserah kamu lah, Lin. Jawabnya cuek. Kemudian, Mas Irawan sudah selesai membereskan baju-bajunya dan barang-barangnya. Lalu, menaikkan semua koper-koper dan tas-tas yang ia bawa ke atas motor. Iya, saat ini Mas Irawan menggunakan motor metik keluaran lama. Bodinya juga sudah buluk, makanya itu, aku membelikannya motor baru. Lagi pula motor ini memang impiannya. Jadi aku sangat antusias. Bahkan aku diam-diam menabung agar bisa membeli motor ini. Tapi sayang, Mas Irawan malah menyia-nyiakan pengorbananku. Gak jadi deh, dia punya motor baru. Melihat penampilan Mas Irawan yang biasa saja ditambah lagi motornya yang buluk, aku jadi heran. Kenapa wanita itu mau jadi selingkuhannya ya? Apa yang diharapkan wanita itu? Apakah dia berpikir kalau Mas Irawan itu kaya? Atau dia berpikir kalau Mas Irawan bisa membahagiakannya? Ah, terserahlah, aku pun tidak peduli. Aku hanya heran saja. Karena biasanya, kalau seseorang menjadi pelakor itu, pasti mengincar suami orang yang kaya. Tapi Mas Irawan kan tidak. Gajinya saja hanya 5 juta per bulan. Penampilannya B aja, motornya pun butut. Tapi kok bisa dia suka sama Mas Irawan? Apa mungkin modelan pelakor zaman sekarang tidak harus targetnya itu orang yang kaya? Yang penting mereka saling suka. Mungkin aja deh, ngeri kali ya zaman sekarang ini. Pelakor itu gak butuh duit, yang penting mereka senang. Benar-benar gak habis pikir aku. Beberapa hari kemudian, setelah hatiku agak tenang, aku langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Karena aku tak mau masalah ini berlarut-larut dan lama. Aku sudah menghubungi pengacaraku untuk membantu proses perceraianku. Untungnya, aku bukan tipe istri yang bergantung kepada suami. Aku tanpa nafkah dari Mas Irawan juga masih hidup. Bahkan uang yang selama ini aku dapatkan jauh lebih besar daripada uangnya. Aku adalah seorang pengusaha. Aku memiliki beberapa restoran di kota ini. Bukan restoran mewah, hanya restoran sederhana. Ya bisa dibilang rumah makan. Tapi alhamdulillah, dari usahaku itu, aku bisa membeli apapun yang aku mau dan membahagiakan kedua orang tuaku. Aku juga bisa membeli rumah ini secara cash sebelum menikah dengan Mas Irawan. Usahaku sudah berlangsung selama belasan tahun. Banyak yang sudah mengenal rumah makan yang aku miliki. Termasuk juga Mas Irawan. Dia sudah tahu kalau istrinya ini pengusaha, yang penghasilannya puluhan juta per bulan. Tapi sayang, dia malah menyia-nyiakan aku. Tanggung sendirilah Mas akibatnya. Sebulan pun berlalu, surat perceraianku sudah keluar. Aku dan Mas Irawan bukan suami istri lagi. Dan sekarang saatnya yang tepat untuk memberitahukan kepada orang tua kami. Aku menelpon orang tuaku. Tak lupa memberi pesan kepada Mas Irawan untuk menghubungi orang tuanya agar datang ke sini. Keesokannya, mereka semua benar-benar datang. Aku mengumpulkan semuanya agar mereka tahu yang sebenarnya. Ada apa sih, Lin? Kok kamu ngumpulin kami semua di sini? Tanya ibuku. Dengan tersenyum, aku mencoba menjelaskan dari awal sampai akhir. Sementara orang tua Mas Irawan hanya memperhatikan aku. Begini, Pak, Bu, ada sesuatu yang mau Linda sampaikan. Setelah mengatakan itu, aku segera mengeluarkan map hijau yang sudah aku dapatkan dari pengadilan. Jadi begini, Pak, Bu, ini adalah akte cerai kami. Kataku sambil membuka map itu. Orang tuaku dan orang tua Mas Irawan sama-sama kaget. Mereka tentu terkejut. Ini maksudnya apa, Lin? Kok ada akte cerai? Akte cerai milik siapa? Tanya ibuku yang terlihat emosi. Ini punya aku dan Mas Irawan, Bu. Jawabku. Maksudnya gimana? Bukannya kalian baik-baik saja? Kok tiba-tiba cerai?
Sambung ayahku. Baiklah ya, izinkan Linda menjelaskan ya, ucapku. Akhirnya ayah dan ibuku sedikit tenang. Mereka mulai mendengarkan apa yang ingin aku jelaskan. Akhirnya aku ceritakan semuanya. Orang tuaku juga orang tua Mas Irawan sama-sama terkejut. Astagfirullahalazim, kok bisa nak? Kok bisa kamu baru ngasih tahu bapak dan ibu setelah kalian bercerai? Kenapa kamu diam aja? Tanya ibu sedih. Maaf bu, aku cuman gak mau kalian terbebani dengan masalah rumah tanggaku. Karena aku merasa bisa menyelesaikan sendiri. Inilah keputusan yang aku ambil bu. Aku dan Mas Irawan gak bisa sama-sama lagi. Karena Mas Irawan sudah tidak mencintai aku. Maaf ya bu, aku baru bisa kasih tahu sekarang. Maafin aku bu. Ucapku menyesal. Jujur, aku hanya ingin menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi aku tidak menyangka kalau begini respon orang tuaku. Ya sudah, Nduk. Semua sudah terjadi. Dan kamu, Irawan, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kenapa bisa menyakiti anak Bapak? Padahal selama ini kami anggap kalian baik-baik saja. Ucap bapakku merasa kecewa dengan Mas Irawan. Maafin Irawan, Pak. Irawan lebih mencintai wanita itu daripada Linda. Sekali lagi Irawan minta maaf. Jawab mantan suamiku. Ya udah Pak, Bu. Aku udah berusaha ngelupain semuanya kok. Aku udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan satu hal yang ingin aku katakan juga di sini. Ini Pak. Ucapku sambil menyodorkan map berwarna biru di hadapan mertuaku. Apa ini Lin? Tanya ibu mertua bingung. Itu Bu. Itu surat perjanjian hutang kita dulu. Ibu gak lupa kan? Kalau dulu ibu punya hutang sama aku sebesar 500 juta. Dan sekarang sisanya tinggal 496 juta. Aku sudah kurangin Bu karena ibu pernah mencicil 4 juta rupiah. Aku gak lupa kok. Dan tolong ya Bu, sisanya segera dibayar semuanya. Karena kan aku bukan menantu ibu lagi. Kalau aku masih jadi menantu ibu, mungkin aku tak akan mengungkit hutang ini. Tapi karena sekarang, aku bukan menantu ibu, jadi tolong dikembalikan secepatnya ya Bu. Aku beri waktu 30 hari. Dan kalau sampai dalam waktu 30 hari, ibu gak bisa mengembalikan uang itu, maka terpaksa Bu, aku ambil jalur hukum. Ucapku dengan tegas menjelaskan ke mertuaku itu. Maksudnya apa ini Bu? Hutang apa? Tanya Mas Irawan dengan nada tinggi. Karena dia memang tidak pernah tahu soal hutang ini. Oh ya Mas, aku lupa memberitahu kamu ya. Jadi gini, dulu Bapak dan ibumu ini pernah berhutang kepada aku Mas, 500 juta. Karena Bapak terlilit hutang karena kebiasaannya judi dan juga mabuk-mabukan. Bapak juga terlilit pinjol kala itu. Jadi mau tidak mau, ibu harus membayar semuanya supaya Bapak tidak masuk penjara dan dikejar-kejar orang terus. Ibu juga memohon ke aku supaya untuk merahasiakan soal ini. Kamu pun gak boleh tahu. Jadi sebagai menantu yang baik, aku berusaha menutupi semuanya dan tidak mengatakan sama sekali ke kamu, Mas. Dan sekarang, karena kita bukan suami istri lagi, jadi aku rasa semuanya harus tahu. Aku juga mau uang itu segera kembali. Kataku lagi menjelaskan ke Mas Irawan. Ibu, kok bisa sih Bu? Ibu merahasiakan masalah sebesar ini? Mas Irawan marah ke ibunya. Aku hanya bisa memperhatikan, tidak mau ikut campur. Karena itu urusan keluarga mereka. Mereka bukan keluargaku lagi. Linda, ibu mohon Lin, jangan sampai kami masuk penjara. Tapi gimana ya Lin? Bapak sama ibu gak punya uang sebanyak itu. Kami pikir kamu gak pernah nagih. Jadi kami nganggap kalau semuanya lunas. Ucap ibu mertuaku terbata-bata. Mana bisa gitu Bu? Kan kita dulu sudah punya surat perjanjian. Kalau aku masih jadi menantu ibu, ya aku gak akan pernah nagih utang itu.
Aku akan beri kebebasan ke ibu untuk membayar sampai lunas sampai kapanpun itu. Tapi karena sekarang aku bukan menantu ibu lagi, ya ibu harus melunasi semuanya secepat mungkin. Jawabku. Mendengar jawabanku, ibu mertua terlihat semakin panik. Ia menatap suaminya. Gimana ini, Pak? Kita nggak punya uang. Mau bayar pakai apa? Ucap ibu Mas Irawan emosi ke suaminya. Bapak juga nggak tahu, Bu. Tahu sendirilah, gaji bapak itu nggak seberapa. Boro-boro untuk bayar hutang ratusan juta. Buat makan saja ibu sering ngeluh kalau makannya nggak enak. Jawab bapaknya Mas Irawan. Salahin tubuh anakmu. Kenapa berulah? Pakai acara selingkuh segala. Kan jadi repot semuanya. Sambungnya lagi. Ibunya Mas Irawan langsung beralih menatap anaknya. Ia menatap dengan penuh kemarahan. Lalu wanita parubaya itu, dengan geram, menoyor kepala anaknya. Tak cukup sekali, dilakukannya sampai berkali-kali. Kamu kenapa sih Irawan? Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa mengkhianati istrimu yang baik ini? Kenapa sih kamu jadi anak yang bego? Ucapnya sambil terus menoyor kepala anaknya. Mas Irawan hanya diam. Dia pun terlihat marah, tapi tidak bisa membalas. Sudah Bu Siti, cukup. Sudah, tidak perlu ada kekerasan. Yang saya mau sekarang, kembalikan uang anak saya semuanya. Tidak ada kurang sepeser pun. Saya benar-benar kecewa. Kok bisa ini terjadi? Ucap bapakku berusaha menghentikan pertikaian antara ibu mertua dan Mas Irawan. Bener tuh Pak, pokoknya uangnya Linda harus kembali semuanya. Ibu gak mau tahu. Kecewa banget ibu. Sambung ibuku. Ingat ya Bu Siti, Pak Jalal. Uangnya harus kembali semuanya. Kalau tidak, seperti yang anak saya katakan tadi, kami akan bawa ke jalur hukum. Lanjut bapakku, mengancam mantan mertuaku. Irawan, pokoknya semua ini salah kamu. Bapak sama ibu gak mau tahu. Kamu yang harus bayar semuanya. Ayo Pak, kita pergi dari sini. Kita udah dibuat malu sama anak kita sendiri. Ucap ibu Mas Irawan kemudian menarik tangan suaminya dengan kasar, lalu keluar dari rumahku. Kini hanya tinggal Mas Irawan sendiri. Ia tertunduk lesu dan terlihat bingung. Irawan, sebagai laki-laki kamu harus bisa bertanggung jawab. Kamu sudah mengkhianati anak saya. Dan untuk satu ini saya harap kamu tidak lagi menjadi laki-laki pecundang. Kalau tidak mau masuk penjara, segera bayar. Atau kata-kata saya akan saya buktikan. Ucap bapakku tegas. Kemudian Mas Irawan menjawab dengan lemas. Iya Pak, secepatnya akan saya bayar. Saya nggak akan ingkar janji untuk ini. Kalau gitu saya permisi. Ucap Mas Irawan kemudian pergi. Kamu yang sabar ya, Nduk. Kamu lagi diuji. Yang kuat ya. Ucap ibu memberi dukungan. Iya, Bu. Linda udah kuat kok, Bu. Linda gak akan nangis lagi. Linda bukan wanita lemah. Ucapku sambil tersenyum ke ibu. Aku pun mulai menata hidupku. Aku berusaha bangkit dari keterpurukan yang aku alami. Aku semakin fokus mengurusi usahaku, supaya bisa cepat melupakan masalah yang aku hadapi. 25 hari sudah berlalu, tapi Mas Irawan belum ada kabar. Sisa 5 hari lagi. Jika dia tidak bisa mengembalikan uang itu, maka aku akan mengambil jalur hukum. Hari pun terus berlalu, tinggal tersisa 1 hari lagi. Dan hari ini, orang yang aku tunggu kedatangannya akhirnya tiba. Mas Irawan datang dengan membawa amplop coklat di tangannya. Ternyata dia benar-benar mengembalikan uang itu. Ini Lin, semua hutang-hutang orang tuaku. Ku kembalikan cash, tidak ada yang kurang sedikit pun. Silakan dihitung. Ucapnya kemudian menyerahkan amplop coklat besar itu. Tentu aku menghitungnya, karena aku tidak mau rugi. Jangan sampai ada yang kurang sedikit pun. Kebetulan bapak dan ibu sedang ada di rumahku, jadi mereka bisa membantu untuk menghitung uang itu. Setengah jam akhirnya selesai. Uangnya pasti tidak ada yang kurang. Terima kasih ya Mas. Kalau begini, aku tidak jadi melaporkanmu. Padahal rencananya kalau kamu sampai hari ini gak datang, aku akan melaporkanmu ke polisi.
ucapku dengan tegas. Iya Lin, aku ngerti kok. Kamu gak pernah main-main sama omonganmu. Oh ya Lin, aku cuma mau ngasih tahu. Kalau aku dapat uang itu, aku pinjam sama rentenir. Karena siapa yang mau minjamin aku kalau bukan rentenir? Aku gak punya jaminan kalau mau pinjam ke bank. Jadi terpaksa deh aku pinjam ke rentenir. Ucap Mas Irawan menjelaskan dari mana uang ini padahal aku tidak bertanya. Ya semoga saja kamu bisa membayar hutang ke rentenir ya Mas. Meskipun kita bukan suami istri lagi, tapi aku masih punya hati nurani untuk mendoakan yang terbaik. Ya sudah, karena tidak ada urusan lagi di antara kita, kamu sudah tanda tangan juga. Kamu boleh pulang. Ucapku mengusir dengan halus Mas Irawan. Akhirnya laki-laki yang sudah menjadi mantan suamiku itu pergi dari rumahku. Hutang-hutangku dengan keluarganya sudah lunas. Sangkutan kami sudah benar-benar tidak ada lagi. Aku lega. Dengan ini aku bisa menambah modal lagi untuk usahaku. Waktu pun terus berlalu. Setahun sudah, aku berpisah dengan Mas Irawan. Tanpa sengaja, aku bertemu dengan salah satu teman kerja Mas Irawan. Awalnya kami bercerita biasa, namun lama-lama mengarah menceritakan Mas Irawan. Dia memberitahu aku, kalau mantan suamiku itu terlilit hutang. Sudah setahun, hutangnya ke rentenir belum selesai. Pokoknya saja sudah sangat besar, belum lagi bunganya. Pasti banyak juga. Kalau dipikir-pikir, hati ini agak iba. Tapi ya salah sendiri bertingkah. Rekan kerja Mas Irawan itu juga memberitahu kalau selingkuhan Mas Irawan juga sudah meninggalkannya karena tidak mau terbebani dengan hutang-hutang Mas Irawan. Dan lebih gongnya lagi, ternyata wanita yang menjadi selingkuhan Mas Irawan itu satu kantor dengan Mas Irawan. Jadi mereka itu rekan kerja. Dan ternyata lagi, rekan kerja Mas Irawan yang bertemu denganku ini adalah teman dari selingkuhan Mas Irawan. Jadi bisa dibilang, dia mungkin mendapatkan cerita yang akurat dari sumbernya langsung. Kabarnya sih, wanita itu meninggalkan Mas Irawan karena tidak mau kalau sampai ikut membayar hutang Mas Irawan. Jadi dia memilih pergi. Kupikir ya, wanita itu benar-benar tulus mencintai Mas Irawan. Karena dia tidak melihat penampilan laki-laki itu yang biasa saja. Tapi ternyata, setelah tahu kalau laki-lakinya punya banyak hutang, akhirnya nyerah juga. Sekarang tuh semua di mana-mana sama saja ya. Yang namanya wanita penggoda atau perusak rumah tangga orang lain itu nggak mau hidup susah. Dia cuma mau pas enaknya saja. Kalau sudah susah, pasti ditinggal lah. Jadi untuk para lelaki, hati-hati. Kalau sudah punya pasangan yang setia dan baik, jaga dan pertahankan. Bukan malah bertingkah dan mencari wanita di luar. Kalau memang ada yang kurang, ya diperbaiki bersama. Bukan malah mencari pelampiasan dan pelarian. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita semua bisa lebih berhati-hati dan tetap setia dengan pasangan masing-masing. Oh iya, nomor yang tidak dikenal yang memberitahu aku tentang perselingkuhan Mas Irawan itu adalah nomor wanita itu sendiri. Iya, maksudnya selingkuhan Mas Irawan. Aku tidak tahu apa maksudnya dia mengirimkan foto itu ke aku. Mungkin ia ingin menunjukkan bahwa dia itu pemenangnya. Padahal sebenarnya dia adalah wanita yang paling bodoh di sini. Terus, untuk motor yang rencananya akan kuberikan untuk Mas Irawan, itu aku jual. Motor lamaku juga aku jual. Kubelikan motor baru yang lebih bagus. Ya bisa dibilang self-reward lah. Udah gitu aja ceritaku. Semoga terhibur. Terima kasih.